Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan soal ini yaitu soal asli UTBK di tahun 2024 kemarin teman-teman ya. Kemarin dulu. Ya, kita bahas di sini ada 4 soal yang saya bahas dulu di pembahasan video kali ini teman-teman ya. Oke, langsung saja. Nilai minimum suatu fungsi kuadrat f adalah min 5 dan grafik fungsi tersebut melalui titik min 3,0 dan 2,0. Grafik fungsi tersebut juga melalui titik 5, P. Nilai P-nya berapa? Oke, caranya pertama kita tentukan dulu fungsi kuadrat itu ya berbentuk. Biasanya kalau berbentuk mempunyai titik puncak ya atau nama bahasanya juga adalah nilai minimum, maka rumusnya adalah fx itu sama dengan a dikali dengan x dikurangi dengan xp-nya teman-teman. Kemudian kita kuadratkan baru ditambah dengan yp-nya. Nah, dalam hal ini adalah dicari berapa nilai a-nya teman-teman. Ya, fx itu kan nilai y-nya teman-teman ya. Oke, di sini xp-nya sudah ada ya, belum ada. Yp-nya sudah ada yaitu min 5. Oke, ini adalah yp. Mencari xp-nya, jadi langsung saja saya bahas ya gini. Nah, mencari xp itu tinggal kita jumlahkan ada di antara min 3 sampai 2 itu. Jadi min 3 ya ditambah dengan 2 baru kita bagi 2. Nah, hasilnya berapa teman-teman? Itu min 1/2. Nah, itu xp-nya, ini yp-nya. Nah, sedangkan untuk fx atau y pilih salah satunya teman-teman. Ya, dalam hal ini saya ambil saja si min 3,0 ya. Berarti di sini kan 0 nih. 0 ya, sama dengan a dikali dengan min 3 dikurangi dengan xp-nya min 1/2. Sorry, ini jadi positif berarti ya. Positif 1/2 kita kuadratkan dikurangi dengan 5. Karena yp-nya kan min 5 teman-teman. Oke, kita cari ini, pindahkan 5-nya ya, jadinya positif 5 akan sama dengan a dikali a, ini kan jadinya minus 5 ya. Ya, minus 5/2. Oke, kemudian dikuadratkan. Nah, kemudian kita sederhanakan, ini kan positif 25 bagi 4 ya. Oke, atau saya tulis begini dulu ya. 5 sama dengan ya berapa tadi? 25 ya per 4 kali dengan a. Nah, kita bagi untuk mendapatkan a-nya adalah kita kali sini dulu ya. Oke, dikali 20 dibagi dengan 25. Nah, itulah nilai a-nya. Atau kita peroleh sama-sama bagi 5 itu 4/5 sama dengan nilai a. Nah, setelah dapat nilai a-nya teman-teman, kita kembalikan ke fungsi asalnya, di mana fx-nya nggak perlu kita ganti, x-nya juga nggak perlu kita ganti. Maka suatu fungsi fx itu jadinya ya fx-nya itu sama dengan ya 4/5, kemudian x ditambah dengan 1/2 dikuadratkan dikurangi dengan 5. Nah, fx dengan x-nya tidak perlu kita ganti. Oke, kemudian kita sederhanakan. Nah, cara menyederhanakannya tentunya ini dikuadratkan ya. Oh iya, di sini kan juga melalui titik katanya 5, P ya. Itu 5x-nya, P-nya berapa? Fx itulah nilai y-nya atau nilai P yang dicari. Sehingga P-nya sama dengan 4/5 ya, kita kali lagi dengan 5 ditambah ya 1/2 dikuadratkan dikurangi dengan 5. Oke, berarti P-nya sama dengan ya 4/5 dikali ini kan 11/2 ya. 11/2 ya, dikuadratkan dikurangi dengan 5. Oke, masih 4/5. Kemudian yang ini jadinya 121 ya. 121/4. Kemudian dikurangi 5. Nah, ini kan coret teman-teman. Nah, gitu ya. Oke, hasil akhirnya saya sambung di sini saja. Nah, ini kan 121/5 ya, tapi 5-nya kan kita kali silang ke sini. Nah, maka nilai P-nya itu sama dengan ya 121 dikurangi 25 baru dibagi 5. Oke. Nah, sederhanakan. Ini
hasilnya kalau nggak salah 91 teman-teman ya. Silahkan dicek kembali teman-teman. Dibagi dengan 5. Oke. Nah, untuk pembagian ini mungkin bagi biasa. Coba bagi teman-teman ya. Dapatnya berapa? Oke, sudah dapat. Nah, jawabannya adalah 19 dikali 1, sorry, bukan pecahan pengali tapi pecahan campuran. 19 1 per 5. Oke, seperti ini ya teman-teman. Maka jawabannya adalah delta. Oke, sekarang kita lanjut nomor 2 ya. Oke teman-teman, kita lanjut nomor 2. Oke, kita cek. Bilangan 4 digit angka 392P yang kurang dari 4000. Jika bilangan tersebut habis dibagi 4 bersisa 3, maka nilai P adalah, oke, sebenarnya bisa dicek di sini teman-teman. Kalau ciri khas habis dibagi 4 itu 2 digit terakhir ya. Ya, 2 digit terakhir. Jika dia merupakan kelipatan 4, maka habis dibagi 4. Kemudian dan bersisa 3 ini ya berarti tambah saja dengan 3. Nah, sekarang kita cek nih. Saya ambil 2 digit saja ya di belakangnya. Kita cek kan 22. Nah, 22 di sini tentunya nggak mungkin dia bersisa 3 ya. Jadi kan ini yang bisa hanyalah 20 kan. Nah, ketika 20 maka harus ditambah dengan 2. Maka dia hanya bersisa 2. Kemudian kita cek lagi 24. Ini kan pastinya ya 24 itu sendiri ya tentunya ditambah dengan 0 yang artinya dia bisa dibagi oleh si 4, sisanya 0. Kemudian kita cek lagi 25. Oke. Nah, 25 ini yang bisa hanyalah 24 dan tentunya ditambah dengan 1. Tentunya nggak mungkin. Terus kita cek lagi 26. Nah, 26 itu berarti 24 ditambah 2. Nah, kan nggak mungkin juga ya. Kita cek lagi 27. Nah, tentunya ini 24 ditambah dengan 3. Nah, ketika dia bersisa 3 kemudian habis dibagi 4, itu hanyalah 3927. Berarti jawabannya dia error. Seperti itu ya teman-teman. Ini tidak rumit ya. Oke, di nomor 3 ini masih soal yang seperti tadi teman-teman ya. Ya, bilangan 4 digit angka. Oke. Kita tahu bahwa P-nya kan 7, berarti angkanya itu, bilangannya itu berarti 3927. Nah, di sini banyak faktor bilangan prima ya, banyak faktor prima dari bilangan 4 angka tersebut adalah, kalau bilangan faktor prima itu teman-teman, cari dengan cara membagi ini menjadi pohon faktor. Ya, gitu caranya teman-teman. Oke, kita bagi 2 nggak mungkin, berarti kita bagi dengan 3. Nah, kalau kita bagi dengan 3 ini pasti didapat 1, kemudian 3, kemudian 09. Ya, gitu ya. Oke, kemudian kita cek lagi nih, bagi 3 lagi, bisa nggak? Ya, ciri khas dibagi 3 ketika jumlahnya itu merupakan kelipatan 3. Maka ini kayaknya nggak mungkin ya kelipatan 3 ini. Karena kalau di jumlah semua ini digitnya hanya berjumlah 13. Sekarang kita coba bagi 4, nggak mungkin karena 4 bukan bilangan prima. Oke, kita bagi 7 ya. Kita cek 1, 3, 09. Kita coba bagi dengan 7. 1 kali 7, 7 dikurangi 6, 0, kemudian 8 ya. Kalau 9 kali 7 63 kan, ya berarti 8. 8 kali 7 56. Ya, sisa 4, kemudian 9, kemudian 7. Oke, benar. Ini dia 7, kemudian 187. Nah, sekarang kita bagi lagi nih. Nggak mungkin bagi 3 lagi karena jumlahnya ini dia 16. 16 itu kan bukan bilangan prima atau bukan berjumlah 3 ya. Bukan berjumlah kelipatan 3-nya. Kayaknya dia 11 ini ya. 11 dengan 7 ya. Kita cek 187 kan dibagi dengan 7 ya. Bagi dengan 11 aja ya. Itu 1 kali 11 11, kemudian kurang 7 berarti 17. Oke, berarti ini perkaliannya adalah 11 kali 17. Nah,
banyak faktor primanya itu teman-teman itu berjumlah 4. 1 ya, 2, 3, 4. Oke, seperti itu teman-teman, jawabannya B. Nah, sekarang kita lanjut nomor 4. Ya, kita lanjut nomor 4. Bilangan 4 digit angka 392P. Nah, tadi lanjutannya ini sebenarnya ya. P-nya sudah kita dapat, yaitu dia 7. Ya. Banyak faktor positif dari bilangan 4 angka tersebut ya. Katanya kan 3927 sudah kita dapat. Nah, ini kan yang kita dapat tadi adalah 3 ya. 3 kali 7 kali 11 kali 17. Nah, di sini ada 4 faktor primanya. Untuk faktor positifnya ya, untuk faktor positif itu rumusnya langsung diambil 2 pangkat n. N ini menandakan banyak dari bilangan primanya itu. Berarti 2 pangkat 4. Nah, didapat 16. Jawabannya adalah C. Oke, seperti itu teman-teman ya. Oke, mungkin sampai di sini yang saya bahas untuk pembahasan soal kali ini. Jangan lupa standby terus di channel saya teman-teman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.